Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi Bu, selamat pagi pemirsa RRI ND di manapun berada. Salam sehat, salam Pancasila. Ya, salam sehat untuk kita semua dan salam jumpa lagi ya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Ya, Pak Yanse, terkait dengan polisi ya, Polres ND bekuk 4 pelaku pemerkosa anak ya di bawah umur. Ini bisa diceritakan sedikit kronologis seperti apa ya, dan kejadian ini kapan proses penangkapan ini, Pak Yanse? Jadi baik Bu, jadi untuk kejadian kekerasan seksual terhadap anak ini memang kejadiannya di 4 tempat yang berbeda oleh 4 pelaku. Karena ini merupakan angka kekerasan seksual terhadap anak ini sudah sangat meningkat di Kabupaten ND, sehingga kami rangkumkan penyelidikannya secara keseluruhan dari 4 laporan ini, kemudian kami lakukan pergerakan 1 kali gerakan. Jadi, dan ini pergerakan ini akan kami lanjutkan terus kepada laporan-laporan yang lain. Sehingga 4 pelaku ini kami tangkap di tempat-tempat yang berbeda dari 4 laporan polisi yang berbeda. Oke, Pak Yanse, kira-kira yang para korban ini di bawah umur ini apakah dari tingkat mungkin bisa diinformasikan apakah SD, SMP atau seperti apa, Pak Yanse? Jadi yang pasti Bu, terhadap pelaku di bawah umur ini sangat memprihatinkan ya Bu. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, dan ada yang di bawah 17 tahun. Ini sangat memprihatinkan Bu. Jadi sehingga para korban ini kami harus melakukan psikologis bersama pihak terkait. Ya, dan untuk penangkapan ini terhadap pelaku ini sudah diamankan oleh Polres ND ya saat ini untuk melanjutkan ke proses hukum. Sudah kami amankan dan sudah kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Oke. Sambil menunggu proses. Ya. Ini kira-kira dijatuhi atau dikenakan pasal berapa ini, Pak Yanse? Jadi baik, terhadap pelaku ini kami jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dan ancaman hukumannya 15 tahun. Kami harapkan kami akan bekerja sama berkoordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan untuk para pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini akan kita upayakan hukum semaksimal mungkin. Semaksimal. Jadi ada hukuman maksimal tuh kalau bisa dijatuhkan semaksimal mungkin. Ini akan kami lakukan koordinasi sehingga ada efek jerah. Karena kami melihat di sini angka kekerasan seksual terhadap anak ini meningkat di Kabupaten ND ini dan sangat riskan. Begitu. Ya, Oke. ya. Terhadap 4 pelaku ini, Pak Yanse, apakah juga di bawah umur atau orang tua? Kalau 4 pelaku ini adalah orang tua yang sudah dewasa, ya sudah dewasa, kemudian yang sudah bisa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Oke, tadi juga dikatakan atau dijelaskan dengan 4 pelaku ini ditangkap di waktu yang berbeda begitu Pak ya? Oke, mungkin juga dengan di waktu yang berbeda dengan kejadian juga yang sama yang pastinya ini penangkapannya ini prosesnya di mana saja ke-4 pelaku ini Pak? 4 pelaku ini ditangkap di Woluwaru dan di Kota Baru, kemudian di Ya Pak Yanse? 4 pelaku ini ditangkap di tempat di Woluwaru, di Kota Baru, di Marole, dan di Weweria. Iya, di tempat yang berbeda. Jadi dari laut utara semua ya Pak ya? Ya, benar. Di bagian utara ya. Jadi kita bilang gitu ya. Ini yang menjadi pemicu pemerkosaan ini mungkin atas pengakuan pelaku ini apa yang menyebabkan mereka melakukan hal ini Pak Yanse?
Jadi kalau di bagian utara, ya kalau kita bagian utara ini kita lihat ini ada kebiasaan minum-minuman keras di tempat pesta. Kemudian para pelaku ini tidak terkendali, rasa hasratnya melihat anak-anak kecil ini, kemudian melihat anak-anak kecil dari lewat di depan mata mereka, kemudian timbul niat-niat yang tidak baik sehingga mereka melakukan itu. Motifnya memuaskan hasrat mereka. Jadi ini sangat berbahaya. Oke. Ya. Dan ini Pak Yansi juga apa yang menjadi strategi utama ya untuk meminimalisir ya atau menghilangkan kasus-kasus seperti ini yang dilakukan oleh Polres ND? Baik Bu, jadi kalau kita lihat dari angka yang sangat tinggi menurut perhitungan kami ini Bu, Iya. kami sudah melakukan langkah-langkah seperti yang kemarin ini, kami sudah melakukan langkah-langkah turun ke sasaran-sasaran yang kami lihat merupakan riskan. Ini pihak penyidik, baik Reskrim selain melakukan penegakan dari unit PPA ini sudah turun. Ini kita turun gunung nih Bu, dari proses penyidikan, dari kesibukan proses penyidikan penegakan hukum yang ada, kami harus turun gunung untuk melakukan pemahaman-pemahaman, kemudian pengenalan hukum termasuk di usia dini. Termasuk di usia dini, kemudian ini juga kami bekerja sama dengan pihak lembaga sosial. Pada kesempatan ini juga Bu, kami ingin menyampaikan ini butuh peran serta dari pemerintah terbawah ya, dari desa maupun kecamatan, kemudian sampai ke pemerintah kabupaten, dinas sosial dan lain-lain. Kami butuh bekerja sama untuk melakukan meminimalisir angka ini. Selain dengan penegakan hukum, juga pencegahan, kemudian penanganan. Kenapa saya bilang penanganan Bu? Karena korban-korban ini sangat memprihatinkan dan harus kita tangani. Setelah mereka mendapat perlakuan ini harus kita tangani serius. Dari sisi psikologi, mentalnya, kemudian traumatiknya. Nah ini yang kami lihat di sini masih sangat minim penanganan terhadap korban. Karena konsentrasi kami nanti dari pembuktian dan lain-lain, harapan kami dari dinas sosial dan lain-lain, ini harus ada penanganan khusus terhadap korban. Jadi ketika ada laporan yang kami tangani, ketika ada penindakan yang kami tangani, ini harus langsung disambut oleh penanganan terhadap anak ini. Nah, ini yang masih minim sekali, sehingga kadang-kadang ketika kami melakukan ini, kami sangat prihatin terhadap korban, sehingga kami lebih konsentrasi ke pemulihan korban. Jadi kami pikir di sini harus banyak kita bekerja sama. Ketika penyidik melakukan penegakan, kemudian kita melakukan langkah-langkah, ada pihak yang pemerintah dan lain-lain bisa respon setiap angkanya, dan paling utama itu adalah kita melakukan pemulihan terhadap korban. Iya, benar. Ya. Oke. Ya. Baik, Pak Yansi, mungkin terakhir ada himbauan khusus ya untuk masyarakat ya, juga mungkin harus terlibat ya untuk meminimalisir ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini, Pak. Baik, himbauan kami Bu, jadi dari modus motif yang ada, kemudian hasil pemeriksaan yang ada, kami pikir para masyarakat harus memahami bahwa anak ini adalah harapan bangsa, generasi penerus kita yang akan nanti melanjutkan masa depan kita, masa depan bangsa ini. Ini harus kita lindungi, kita jaga. Kemudian hindari kita berlaku tidak baik di hadapan anak-anak seperti miras, kemudian budaya-budaya berpesta yang berlebihan. Ini sangat-sangat kalau kita lihat dari kajian kami di utara itu,
bahwa setiap kali ada acara momentum pesta pasti ada korban. Iya. Setiap kali ada acara yang besar, event-event yang besar pasti timbul korban. Nah, ini kajian kami. Ini berdasarkan fakta yang kami lakukan. Nah, ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada. Bagaimana kita meminimalisir kegiatan ini jangan terlalu berlebihan, kemudian terus lakukan edukasi kepada masyarakat, bukan saja pihak kepolisian, tapi aparat desa, aparat pemerintah, kemudian dari wadah-wadah yang ada, mungkin dari pemerintah desa pun harus membuat program-program untuk bagaimana menyentuh masalah ini, persoalan ini. Terima kasih. Oke. Ya. Baik Pak Yanseh, atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Terima kasih. Ya, salam sukses selalu, salam presisi. Salam presisi, salam Pancasila. Salam Pancasila.